Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, terima kasih ya atas kehadirannya untuk mata kuliah antarmuka dan visualisasi. Sebenarnya hari ini saya lebih banyak sih mau bahas tentang PKM ya. Kalian mungkin udah pernah dengar infonya ya. Udah ada dosen yang pernah nyampein PKM nggak? Eh, Program kreativitas mahasiswa. Udah ada yang jelasin belum? Dosen. Belum ada, Pak. Masa? Jadi belum tahu sama sekali gitu ada PKM gitu. Kalau info PKM sih udah tahu, Pak. Cuman dari dosennya belum ada yang ngejelasin. Paling taunya dari info-info gitu, Pak. Infonya dari mana? Dari WA sih, Pak, biasanya. Oh, yang ini ya, yang pelatihan PKM FT ya? Sekolah PKM FT ya? Iya Pak, seperti itu Pak. Oh Lewat itu ya. WA aja Pak. Oke. Tapi kalian gak ada yang daftar? Ada yang daftar gak? Ikut itu sekolah PKM itu? Ada Pak. Oh sudah, Ivanka ikut? Iya Pak, dan beberapa teman juga ada. Ada 2 kelompok sih Pak kalau dari SKI 21. Lalu gimana? Mau bukan mau ya, tapi kamu upload proposalnya nggak? Belum sih Pak, juga masih dalam proses pembuatan proposal. Kamu tahu deadline-nya nggak, Ivanka, kapan? Deadline-nya tanggal 21 Februari Pak. Oh iya itu ya, 21 Februari. Ivanka buatnya apa? Skema apa? Kan ada PKM karya ilmiah, ada PKM gagasan kreatif, ada PKM apalagi ya, kewirausahaan. Kamu pilihnya apa? Kalau kami rencananya sih Pak PKM Karsa Cita ya Pak, PKM KC. Cipta Karsa ya? Iya Apa? Pak. KC ya, PKM KC, Karsa Cipta ya benar. Oke, nah gini ya teman-teman semua ya, saya mau mungkin hari ini sih fokusnya nggak ke materi ya, materi nanti saya update, itu belum saya update. Jadi PKM itu program kreativitas mahasiswa itu ajang yang bagus ya untuk kita mencoba membuat sebuah karya ilmiah. Jadi kalau kamu misalkan ada gagasan apa gitu ya, mau buat aplikasi apa, tapi tidak harus sudah sempurna gitu, maksudnya bisa di level masih prototype gitu, rancangan. Kan ini berkaitan sama mata kuliah kita ya. Mata kuliah kita kan nanti outputnya itu adalah bikin endingnya itu kan mock up ya, desain antarmuka. Kalau prototype itu kita udah pakai coding segala, tapi kita nggak sampai situ, desain mock up-nya aja. Dia nge-link tapi nggak pakai script gitu loh. Endingnya kan itu desain UI ya, desain UI yang berbasiskan dari kebutuhan pengguna gitu. Saya mau sih teman-teman itu upload gitu ya, cuman saya yakin juga ada kesulitannya karena kalian kan juga masih semester 2 lah, saya nggak terlalu ini. Yang hadir hari ini berapa? Hadir hari ini 33 orang. Saya coba share ya bentar ya, saya mau share dulu. Saya mau buka PKM secara umum. Memang ya nanti saya bantu coba cari bahan ya kalian.
yang ini. Nah ini PKM. Ya jadi PKM itu ya program kreatif mahasiswa ini sorry. Ini merupakan ajang untuk mahasiswa yang menyalurkan ide kreatifnya. Nah, kadang penelitian di PKM ini tidak melulu yang sifatnya berat gitu ya. Ada yang sifatnya dia kayak konsep, terus ada juga dia berupa kewirausahaan, kemudian gagasan pun ya. Gagasan pun itu bisa gitu dibuat ke PKM ini. Misalkan gini. Ini ada beberapa skema ya, ada PKMR. Ya. Ini apa nih? PKMR. Riset atau apa R ini? Dibagi atas riset eksakta dan humaniora. Kita kayaknya nggak masuk lingkup R ya. Jadi ada beberapa skema, ada PKMK. PKMK ini kewirausahaan. Jadi kalau kamu misalkan ada ide atau di rumah atau tetangga yang memiliki usaha ya, wirausaha itu misalkan mengolah misalkan limbah, misalkan limbah plastik atau limbah kertas, itu jadi sebuah produk yang nilai jualnya itu lebih tinggi. Bisa juga ya, misalkan kamu ngubah limbah kertas koran gitu ya, itu bisa jadi bahan kerajinan gitu, atau bentuk lain yang lebih berguna. Nah itu bisa masuk ke PKMK. Tapi produknya itu awalnya itu berupa proposal dulu. Kemudian juga ada namanya PKMPM. Apa nih PKMPM ini? Kayaknya ini berkaitan sama ini ya, persoalan masyarakat gitu ya. Oke, kita nggak, ini mesti ada mitra kalau PM ini. Kayaknya agak repot kalau untuk dikerjakan dalam waktu 3 hari. Jadi targetnya itu PKM kewirausahaan kalau memang ada yang usaha, atau nah ini mitra. Kalau memang ada yang ini mitra ya, ini dia ada suratnya dulu ya. Agak ribet ya. Kita baru bisa yang K, yang tanpa ada pihak ketiga lah. Nah, karya cipta ini bisa nih kita bikin nih. Ya, karya cipta bisa. Jadi membuat sebuah karya. Sorry, saya belum share ya. Sorry. Ini nih. Tadi saya jelasin itu PKM yang memungkinkan untuk kita itu PKMK, kewirausahaan, PKM PI ini bisa, tapi dia butuh surat dari mitra. Kayaknya enggak ini deh. PKMKC ya. KC, kemudian sama PKM GFK apa ini? Gagasan nih kali ya, gagasan kreatif ya GFK ini. Sama AI menurut menghasilkan karya ciptanya. Oh ini enggak artikel ilmiah ya, artikel ilmiah ya. PKMGT, GFK sama GT itu apa ya?
JFK itu intinya sih saya mau ngajak ini ya teman-teman angkatan 2021 untuk ikut ini. Nanti untuk bahan ininya ya, bahan pemikirannya kalian bisa buat sendiri terus dibimbing sama dosen. Atau mungkin juga kita bisa kasih bahan, kalian coba mengolahnya gitu ya, mengedit dan mengubahnya gitu. Disesuaikan dengan template yang ada di panduan PKM ini. Deadline-nya tanggal 21 cuman info ini nih. Baik, gini deh, kalau enggak gini, saya mau data dulu. Yang memang mau mendaftar dan memang sedang proses pembuatan PKM, boleh tunjuk tangan deh. Ada nggak yang sudah mulai menyusun? Kemudian Aditya, Arya, Ivanka, Masyanda, Audina Renata, Dino Priano, Christina Raisa. Ini sedang kondisinya menyusun ya. Gaida, terus siapa lagi? Yang lain? Farid menyusun PKM juga nggak Farid? Sampai Gaida. Izin Pak, Ya. ada Lutfi sama Dino juga ikutan Pak. Oke, tapi ini kelompoknya berapa kelompok? 2 kelompok Pak. 2 Pak. Kelompok 5 orang. Oh 5 orang, berarti baru jadi 2 ya. Kenapa mesti 2? Kenapa enggak, ini kan ada 10 orang, jadi 3 kelompok aja. Jadi bisa 3 judul. Gimana tuh? Atau nyamannya udah berlima aja gitu ya, dari awal pelatihan berlima gitu ya? Gitu aja ya berarti ya. Oke, judulnya apa kalau boleh tahu? Yang sedang dirancang saat ini. Kalau boleh tahu. Karena kan tanggal 21 itu udah mau upload. Maksudnya biar saya bisa bantu periksa gitu, ini sesuai format gak apa segala macam. Ada yang bisa jawab? Ada 2 kelompok berarti ya? Oh ya, Pak Aditya. Ya silakan. Aditya silakan tadi. Udah dipersilakan. Jadi dari kelompok 2 itu ada namanya aplikasi pengembangan bisnis Pak, semacam itu kita mau buatnya. Jadi namanya itu apa ya kemarin? Wiskel ya Dit ya? Oh ya, Wiskel namanya Pak, rencananya. Jadi kayak apa tuh? Konsepnya seperti apa? Konsepnya kayak gimana? Atau mirip-mirip aplikasi apa gitu? Yang gimana? Ini Adit ngomong nggak ya? Siapa yang bisa jelasin? Tadi Adit. Mungkin saya bisa bantu jelasin Pak. Oh ya, oke. Gimana Dino? Ya, jadi aplikasinya itu ini Pak, sementara ini berbasis Android Pak. Rancangannya ya, rencananya. kan kamu Iya belum betul. buat kan? Berarti rancangannya Iya betul. berbasis Android.
Terus Iya. konsepnya Nah, kayak gimana? Konsepnya untuk dulu. konsep aplikasinya itu ini Pak, jadi membantu orang-orang yang ingin memulai bisnis gitu Pak. Jadi kan banyak nih saat ini tuh banyak orang yang mau mulai bisnis, cuman tuh dia tuh kurang ilmu gitu Pak. Jadi takut untuk memulai gitu. Fungsinya aplikasi kamu itu seperti apa? Jadi lebih ke ini sih Pak, memberi edukasi dari awal membangun bisnis sampai benar-benar bisa memanage bisnisnya gitu Pak. Jadi nanti di dalam aplikasinya itu banyak fitur sih Pak. Ya, Jadi oke lah, itu ya. presiden. Berarti masuknya ke skema apa? Nah, Mas Adit bisa bantu Mas, skema apa Mas itu Mas? Skemanya berarti apa? Nggak boleh salah soalnya penentuan skemanya itu. Kemarin Pokoknya yang iptek ya. Iya, kemarin yang dari JPOM itu kita ngambilnya yang iptek Pak, penerapan iptek. Iptek, penerapan. Itu perlu mitra nggak? Tadi kan ada yang dia perlu mitra dan surat calon mitranya itu. Kalau yang PI ya, PI itu kan ini ya, penerapan iptek, benar gak sih? Kalau nggak salah dia mesti ada. Maaf Pak, itu mitranya itu maksudnya mitra gimana ya Pak? Kayak kamu misalkan ada kerja sama lembaga apa gitu, UMKM atau apa. Saya buka dulu ya pedomannya, bentar ya. Nanti saya share. PI berarti kamu ya, PKM PI ya, penerapan iptek. Kita lihat dia itu kriteria pengusulan. Nah, ini saya share screen ya. Saya hari ini bahas PKM. Nanti saya ada waktu saya bahas mata kuliah. Ini PKM PI. Kelompok pengusul berjumlah 3 sampai 5. Nah, kamu udah sip lah, masuk oke. 1 ketua, kemudian juga 4 anggota. Nama pengusul ketua. Ketuanya siapa berarti nih? Adit. Iya Pak, saya ketuanya. Ketuanya Adit, oke. Kegiatan sudah relevan dalam bidang keilmuan. Ya relevan lah kita kalau kamu bikinnya sistem relevan. Berasal dari 20 yang sama atau dari berbeda keanggotaan setiap kelompok berasal dari minimal 2 angkatan berbeda. Minimal loh, keanggotaan setiap kelompok berasal dari minimal 2 angkatan berbeda agar jadi kamu mesti ada 1 orang dari senior, dari kakak tingkat. Itu kalau dari ada cuttingnya berarti harus tetap 5 orang atau boleh nambah jadi 6, Enggak, Pak? tetap 5. Tetap 5 ya? Itu wajib Pak atau ini opsional aja? Ini kriteria pengusulan nih. Saya lihat di pedoman PKM PI 2021 ya. Sekarang lah intinya. Nah, mesti ada 1 orang dari kakak tingkat. Siapalah kamu mintalah, si Farhan kah atau siapa gitu buat ini aja. Mereka sih nggak pada ngusulin sih. Cantumin nama aja. Berarti ada yang kick 1, mau nggak mau bikin kelompok baru. Kalau emang kayak gitu. Nih, keanggotaan setiap kelompok berasal dari minimal 2 angkatan berbeda agar terjadi pembinaan PKMPI tahun berikutnya. Besaran dananya nanti di proposal kamu cantum itu dari 5 juta sampai 10 juta. Ya, jadi kamu bisa maksimal itu 10 juta, minimal 5 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nggak boleh kamu ngajuin 4.500.000, nggak boleh ngajuin 10.500.000 atau 11 juta. Tapi kamu bisa ngajuin di range ini 5 juta sampai 10 juta. Isi kelengkapannya, cover, pengesahan. Nanti kan ada ini, kemarin udah dijelasin teknis uploadnya kan ya? Jelasin nggak kamu ikut pelatihan itu? Yang sama Bu Aam. Kemarin siapa yang ikut? Ivanka apa siapa?
Kemarin kebetulan kayaknya belum ada yang ikut Pak, karena waktu meet itu mulai kita baru dibentuk kelompoknya. Oh, pertengahan kamu baru dibentuk kelompoknya. Heeh. Berarti kamu itu nggak ada yang ikut pelatihan itu ya? Yang di sekolah PKM FT ya? Iya, kayaknya Berarti sih ini nggak ada. dibentuk baru beberapa hari yang lalu. Baru, iya kemarin lebih tepatnya Pak. Oh ya, oke. Oh, ini dikonfirmasi sama Farhan ya? Yang kemarin. Oke, berarti kamu pilihnya ini. Kemudian ini bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3. Daftar pustaka, lampiran. Seleksi dan penilaian proposal. Kamu tahu nggak ada URL untuk contoh proposal apa segala macam? Tahu nggak? Tidak tahu Pak. Nggak tahu ya? Bentar saya iniin ya. Saya kopikan URL yang ini. Sebentar ya. Berarti kita dari satu angkatan ini kita ada 2 yang bersedia. Saya iniin di mana nih, di chat atau gimana? Kalian bisa lihat chat gak? Saya udah tulis di chat, kelihatan nggak di conversation? Nah, ini URL-nya, ini linknya. Nanti di link ini ada pedoman template. Nah, ini templatenya. Tadi kamu mau buat PKM PI. PKM PI templatenya itu. Nah, ini buat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode pelaksanaan, biaya, jadwal kegiatan, daftar pustaka. Nah, ini surat pernyataan kesediaan mitra. Kamu mitra apa? Tapi sepertinya sih ini bisa dilengkapi belakangan ya. Tapi kalau emang mau dibuat seperti itu, kalian mesti siap-siap ada mitranya gitu. Susunan organisasi, tim peneliti. Ini sih lampiran aja sih. Nanti bisa dilengkapi belakang. Yang penting dibuat dulu ini cover, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode. Nah, di link yang tadi ini ada contoh proposal yang udah didanai. Kita bisa lihat contoh dari PKM nih, KC. Ada nggak yang PI ya? Nah, kita ambil salah satu yang basicnya itu aplikasi ya. Ini misalkan tadi mana tuh? Live Tours, pusat informasi. Oh, bukan. Apaan? Berbasis virtual reality. Ini PKM apa? Coba kita cek ya. Bagus nih. Daftar isi. Terus daftar gambar, pendahuluan.
Identifikasi masalah, manfaat, keluaran, tindak. Isinya nggak panjang-panjang ya, nggak terlalu inilah. Kalau emang 5 dibagi 5 ngerjain juga kelar sih. Use case cuman gini doang. Use case ini bisa saya bantu nanti kalau emang butuh ininya. Semuanya masih berupa konsep. Nah, ini biaya jadwal kegiatan. Ini nanti bisa copy paste aja sih. Kalian edit aja. Nah, terus ini lampiran biodata ketua dan anggota ini kamu buat juga. Ini masuknya dia PKM KC. Jadi kalau kamu ada ide bikin aplikasi dan lain-lain tapi nggak perlu ada mitra, pilihannya KC ya. Pilihannya KC. Jadi kan masuk kategori KC sih. Ya. Ini surat pernyataan ketua pelaksana buat kayak gini ya. Ada iniannya nggak ya? Saya lihat pedoman template. Bentar. Template-nya sini. Ini yang saya ini kelihatan nama kalian kan ya? Halo. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke. Ini tutorial daftar dan unggah. Oh, daftarnya lewat Google Form. Kamu suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oh ya, oke. Oh. Kalau kamu bikinnya prototype, rancang bangun, berarti masuknya ke KC. Itu dia nggak harus kamu produk berfungsi semua, jadi semua. Terus masuk ke WhatsApp grupnya. Oke, terus ini tanggal 18, 19, 20, 21 kita ngerjain 2 hari bisa nggak ya?
Passwordnya. Oh, berarti proposal ini bisa diupdate ya sepanjang sampai tanggal 21 itu masih bisa kita ubah-ubah filenya gitu ya. Jadi kita masih bisa ubah-ubah lah intinya. Oke. Kalau ada yang kurang bisa. Oke, itu doang berarti ya panduannya. Pak Ali, saya mau Ya, bertanya ya. Pak. Ya, oke. Tadi kan Bapak bilang kita ambilnya yang KC ya. Iya. Jadi kemarin itu saya udah ngisi yang di Gform tadi Pak. Kebetulan saya udah ngisi yang gimana Pak? Oke, nggak masalah deh.
Emang kalau kamu udah isi itu, efeknya apa? Saya Dijelasin juga. nggak? Nah, di G-format sih nggak ada keterangan lanjutan sih, Pak. G-form-nya itu dari siapa? G-format itu kemarin saya dapat dari WA STI, Farhan. iya, Pak. Bagaimana? Ya ada di share di grup angkatan kita sih. Berarti no problem, itu sifatnya internal Farhan yang mau dapat respon dari teman-teman mahasiswa gitu. Jadi nggak masalah. Oh. Jadi kalau ini sekarang kita lihat dari KC ini persyaratan, kita lihat persyaratan dulu ya. Kriteria pengusul peserta kelompok mahasiswa aktif program pendidikan S1 di Predikti ada, kita sudah ada. Mahasiswa yang sudah mengikuti pendidikan profesi, oke. Pengusul jumlah 3 sampai 5, oke, sama. Tulis lengkap, relevan dengan bidang keilmuan pasti, tidak dapat berasal dari program studi, boleh lintas program studi. Nah, keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal ya, kalau disarankan kan nggak pasti ya, kata-katanya disarankan. Gimana ya? Berarti kalau seandainya nggak dari 2 angkatan itu harusnya nggak masalah dong ya? Kata-katanya Mungkin disarankan. ajarin aja Pak biar angkatan bawah itu ya angkatan bawahnya bisa ada bimbingan lah. Jadi bisa yang angkatan atas itu yang belum ikutan bisa ngarahin. Iya itu sih tujuannya sih ya, tapi realnya itu kan kebetulan kakak tingkat kalian itu kayaknya ini ya pada nggak daftar gitu. Saya juga agak bingung sama mereka. Maksud saya nanti kita minta aja deh 1 atau berapa, makanya kita buatnya jangan 2 kelompok doang. Kita bikin beberapa kelompok. Saya ngomong gini kepentingannya itu kalau dari pihak kami ya program studi kita mau akreditasi, jadi perlu mahasiswanya itu ikut kegiatan yang basicnya itu penelitian. Ini nanti track recordnya bagus untuk kamu, bagus juga untuk program studi. Jadi kita mendorong sekali kalian ikut kegiatan ini. Jadi nanti kita bantu sama dosennya gitu. Berarti nanti minta aja nama senior lah, kakak tingkat kalian untuk dicantum aja di situ. Tapi kalau emang udah cantum ya harus join juga kerja gitu sama. Oke, jadi nanti mau nggak mau kelompoknya kita ubah lagi. Jadi yang isi Google Form kemarin itu nggak pengaruh apa-apa, kita bongkar lagi. Besar dana kegiatan per judul minimal sama, berarti sama ya. Sistematika proposal, oke sama kayaknya. Time New Roman 20. Pakai halaman judul nggak ya? Oh iya, daftar itu. Oh nggak pakai judul, jadi langsung daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Oke. Oke, itu panduannya. Terus tadi itu yang belum kita ini adalah hilang juga. Pedoman pendaftaran proposal PKM. Ini ya. Jadi NIM ketua tim, nama lengkap ketua tim, apakah menerima beasiswa si ketuanya, kalau tidak ya tidak gitu ya. Email ketua tim, nomor WhatsApp ketua tim, nomor anggota 1, NIM anggota 1, email anggota 1. Apakah anggota 1 menerima ini? Oke. Kalian tuh udah dapet kartu mahasiswa nggak sih? Belum sih Pak. Belum ya?
udah di prodi kita. Oh, udah ada yang udah. Oke. Itu sih emang agak lama sih. Terus kita FT, judul proposal, kita pilihnya yang KC, submit. Oke deh, ini linknya, link pendaftarannya aja. Tadi saya share itu udah ini belum? Udah kalian ini enggak? Nih, link 3 FPKM UMJ. Iya Pak, udah dapat. Udah ya, oke. Ini bisa dibuka. Oke, jadi itu panduannya. Saya nanti ngontrol terus sampai tanggal 21 ya. Insya Allah Sabtu Minggu saya ngadain ini lagi. Ngadain sorry ya, saya pakai waktu libur kalian. Saya sebenarnya nggak mau juga ganggu kalian. Tapi saya ada kewajiban ya selaku pembimbing mahasiswa ngarahin kalian untuk ikut kegiatan yang seperti ini gitu. Jadi biar ada pengalaman untuk ikutin kayak ajang untuk berprestasi gitu ya di luar di perkuliahan gitu. Jadi nanti saya mohon banget ya Sabtu Minggu nanti kita buka room ini lagi, tapi khusus buat bahas PKM Sabtu Minggu. Waktunya kalian maunya jam berapa ya kalau Sabtu Minggu? Pagi-pagi kah, apa sore atau gimana? Sabtu pagi ada kelas Bumurin, Pak. Astagfirullahaladzim. Kelas apaan tuh? Geser jelas ya Pak. Statistika. Statistik ya. Aduh, oke deh. Berarti jam berapa maunya? Sore atau gimana? Apa siang? Rada siang? Siang boleh Pak. Siang jam berapa? Jam berapa? Ayo usulin aja dulu, sebut jam berapa? Jam 1, jam 2, apa menjelang sore jam 3? Saya pribadi boleh sih Pak jam 3-an. Oh, menjelang sore aja jam 3 ya. Oke, besok jam 3. Hari Minggu juga jam 3 ya, sore. Hari Minggu jam 3 sore. Gini, saya mendorong kalian untuk ikut ini. Dari saya ada rewardnya. Dari saya rewardnya, kalau kalian mengajukan ini, kemudian memang terproses maksudnya sudah daftar, udah upload, terus ada tahapan selanjutnya, minimal sampai beberapa tahap itu saya kasih nilai UTS-nya A atau saya kasih nilai UTS-nya 100 sampai nanti maju ke PIMNAS kasih A ya. PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional gitu, UAS-nya A. Jadi nggak usah ikut UAS lagi, kalian jadi peserta di PIMNAS aja itu udah saya kasih A. Tapi kalau untuk sampai upload ya, bikin kelompok terus upload proposal, kemudian ngikuti prosesnya, kamu di review, kamu revisi, saya minta progresnya nanti, itu UTS-nya saya kasih 100. Nggak usah ikut UTS. Ya, jadi kalau kamu nanti daftar, Pak saya daftar nih, udah upload proposal, itu saya recap, terus kamu update lagi, Pak nih saya udah di review, revisinya ini, terus udah kamu perbaiki, kamu upload lagi,
sampai 1-2 tahap atau tahap itu selesai gitu ya, sampai dapat akun Simbel Mawanya kamu UTS-nya dapat 100. Jadi nggak usah ikut UTS satu kelompok itu. Oke, itu ya rules-nya dari saya ya. Di poin ke saya aja, pas saya daftar nih, saya udah upload proposal gitu. Progresnya nanti dilaporin lagi sampai waktunya UTS. Kamu memang sudah melalui beberapa tahap, UTS-nya udah nggak usah ikut. Oke. Nah sekarang jadi pertanyaan saya adalah, saya udah dapat nama kemarin itu kan udah dikirimin sama Farhan juga ya, tadi 2 kelompok tadi. Cuma nggak bisa, komposisinya itu harus ada 1 kakak tingkat. Ya, kakak tingkatnya mesti ada, jadi mesti ada kombinasi 2 atau disarankan ya, ada kata-kata disarankan. Nggak apa-apa, ketuanya kalian nggak apa-apa, yang anggotanya kakak tingkat nggak apa-apa. Saya mau dirombak, jadi 1 tim itu ya boleh 5, tapi komposisinya 4 angkatan sekarang, 1 angkatan kakak tingkat. Nanti saya yang konfirmasi ke mereka. Nama kamu dicatat sama kelompok ini nih namanya. Ntar saya yang konfirmasi ke mereka. Karena kan nanti proses pembuatannya masih saya kontrol ya, Sabtu sama Minggu. Senin kita upload. 2 hari lah kita kebut. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini yang hadir saat ini ada 51. Oke. Siapa yang mau buat atau mau daftar PKM? Itu aja pertanyaan saya. Tadi berarti tolong bikin kelompoknya berarti dari angkatan ini masing-masing 3. Masing-masing 3. Izin Pak. Sebelumnya kan kita udah kita ini kan udah berlima ya, udah ngerancang ide bareng-bareng. Jadi sebenarnya konsep dari awalnya tuh kita udah berlima susun. Jadi kalau emang misalkan timnya dirombak lagi kayak agak susah ya. Iya Pak. Oh ya udah, berarti gimana Ivanka? Waktunya udah lumayan mepet, takutnya nanti kalau ada saya perubahan agak repot juga Pak. Ya oke lah, ya udah berarti yang sudah fix itu udah nggak usah dirombak lagi. Yang lain saya minta buat juga di luar kelompoknya Aditya dan Ivanka. Siapa lagi yang mau buat raise hand? Atau saya tunggu saat ini juga. Jadi saya kasih waktu sekarang kalian untuk buat kelompok. Ya, kalau nggak buat, kayaknya kalian kalau saya kasih reward itu masih ada yang 50-50. Gini aja, kalau kalian nggak buat nilai UTS-nya 0. Saya terpaksa pakai cara ini nih. Kalau kalian nggak buat, saya UTS-nya pokoknya dari yang daftar PKM. Udah itu aja, that's it. Kalian nggak daftar PKM, kalian nggak ini UTS, nggak ada nilai UTS. Jadi silakan saya kasih waktu untuk buat kelompok. Nanti ini saya putus dulu, nanti join lagi di jam 4.15. Saya minta join lagi ya. Ini saya close. Kalian silakan susun kelompoknya siapa. Komposisinya sampai 5 orang. Tapi kalau bisa mix sama nama seniornya ya. Nama seniornya saya ini deh. Saya rekomendasiin namanya siapa aja. Bentar ya. Ini saya stop share dulu.
Saya terpaksa kayak gitu, tapi nanti saya ini kok, saya arahin. Izin bertanya Pak, Silakan. berarti dalam 15 menit harus terbentuk kelompok dengan senior Pak? Enggak dengan senior, dari kalian aja, tapi dari kalian itu maksimal 4 orang. Untuk batas nama seniornya kapan Pak? Apa hari ini juga? Saya ngeplot. Jadi untuk namanya, jadi saya minta 15 menit ini nanti kita putus dulu. Kalian balik lagi di jam 4.15. Udah serahin nama tapi dari angkatan kalian. Di luar kelompoknya Adit sama Ivanka. Berarti kalau misalnya Lanjutannya. misalnya nggak lulus tahap pertama, berarti nilai UTS-nya gimana tuh Pak? C Pak atau bagaimana? Atau ada alternatif lain? Oke, pokoknya gini. Syarat buat ngikut UTS, saya nggak jadi nilai UTS deh. Kalau emang goal per tahap, nilai UTS-nya itu 100. Tapi kalau kalian misalkan di tahap awal aja udah gagal ya, misal tapi sempat daftar gagal, ya at least itu syarat kalian untuk ikut UTS. Tapi kalau nggak daftar PKM ini, kalian nggak bisa ikut UTS, gitu aja. Jadi minimal kalian buat upload, udah itu aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, berarti ini saya putus dulu, nanti join dengan link yang sama. Kemudian saya udah dapat nama tapi dari angkatan kalian aja. Oke ya, ini saya putus dulu ya. Permisi, Pak Alinya udah les. Lah, batuk dulu. Udah les Pak Alinya. Kalinya ini. Udah membuat kelompok maksimal 4. Setiap kelompoknya sudah dibuat kah? Sudah, Pak. Sudah ya, ada yang sudah, ada yang mungkin masih membuat. Kalau boleh, bisa nggak ditulis di apa nih namanya? Persen. Di copy paste ke conversation, saya biar bisa saya data. Nah di ini nih conversation ini. Di kalian ada menu ini kan, conversation kan, chat ini? Nggak ada Pak. Tapi ini Pak, Nggak ada ya? kayak di hide gitu. Apa? Di hide ya? Coba kalau saya ini, di kalian muncul nggak? Masih nggak muncul ya? Masih belum Pak. Hah? Masih belum Pak. Masih belum ya? Munculnya gimana? Kalau saya nulis sesuatu gitu di kalian muncul nggak? Nggak muncul sih Pak, nggak bisa dibuka juga soalnya. Atau gini,
kita komunikasi dong kalau gitu. Oh, kalian itu nggak masuk ke ini ya? Ini deh kalian add room ini ya. Atau gini, di ini aja di ini kalian, bentar ya. LMS kalian. Saya buatkan dulu assignment-nya. Sebentar ya. Saya pertemuan 5 emang belum bahas ya. Tapi kita sekalian ngerjain PKM aja buat tampilan antar muka PKM kalian. Nah, ini saya taruh sini. Oh, discuss aja ya, di diskusi ya. Forum aja. Ini description-nya ini ya, tuliskan nama kelompok, nama anggota kelompok. Tadi sempat memikirkan judul PKM-nya nggak? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ini sekalian dipikirkan lah kasarnya aja dulu mau bikin apa. Tulis di forum diskusi. Oke, silakan. Jadi kalian masuk ke online learning, perwakilan aja ketuanya. Nanti saya cek di sini. Oke. Silakan. Nama kelompoknya siapa aja? Bikin apa produknya itu memang berkaitan sama prodi kita gitu ya. Prodi kita kan STI, berkaitan sama informatika. Jadi mungkin bikinnya itu desainnya berupa aplikasi atau website. Kan ini jatuhnya nanti kita buatnya itu prototype ya. Jadi nggak sampai ini. Tapi ke alat yang berbau IoT pun kita masuk sih. Tadi mungkin yang penanak nasi multifungsi itu ya oke lah masuk gitu ya, kategorinya IoT gitu. Jadi ranah kita itu informatika sama IoT. Misalkan kayak gini, misalkan aplikasi pencarian bengkel motor terdekat gitu, kayak gitu boleh.
Jadi itu konsepnya kamu kayak Maps gitu. Jadi kamu ngambil API-nya Google Maps, nanti ada lokasinya bisa kamu tambahkan sendiri atau biarkan si pengusaha bengkelnya itu yang menambahkan sendiri. Jadi kayak Google Ads gitu. Bukan Google Ads ya. Jadi Google Maps gitu kan suka ada. Nah, itu kamu khusus bengkel motor gitu misalnya. Contohnya kayak gitu, atau bikin misalkan aplikasi mobile ya yang berkaitan sama penghitung ini eh, nilai gizi atau kalori tubuh gitu ya, buat orang yang mau diet. Kamu bisa mengusulkan aplikasi itu gitu, atau seperti ya banyak deh. Kalian boleh browsing di Play Store atau apa buat cari inspirasi, silakan. Karena nanti berkaitan juga kan sama mata kuliah kita. Nanti saya bahas materi itu ya. Nanti kita buat proposalnya dulu, kita upload. Nanti kan bisa direvisi lagi itu. Untuk produknya kita bisa buat itu nanti susun di mata kuliah kita ini. Oke, jadi tolong saya kasih waktu lagi sampai jam 5 ya, sampai jam 5 tolong pikirkan judul. Ini apakah sudah termasuk dengan kelas B ya? Hadir di pertemuan ini? Sudah. Udah Pak, udah. Sudah ya, cuman nggak semua pasti ya, ada yang hadir, ada yang enggak. Oke, nggak apa-apa. Intinya sudah ada teman yang tahu baik kelas A dan kelas B. Jadi silakan dibuat judulnya, dipikirkan. Basicnya itu di IoT dan informatika. Silakan kalian pikirkan yang kreatif ya. Misalkan pencarian lokasi penjual yang sifatnya urgent lah, rumah sakit bersalin terdekat atau apa, silakan. Oke, ini saya leave dulu, nanti saya join lagi di link yang saya share tadi. Tadi kamu tahu linknya nggak? Linknya itu berisikan pedoman, panduan dan sebagainya. Saya share-nya di ini aja ya, di replay discuss ya. Di sini banyak panduan dan pedoman. Jadi kalau seandainya mau di luar KC, saya rekomendasi KC. Tapi kalau kalian ada ide lain ya, maksudnya itu masih berupa gagasan dan lain sebagainya, silakan gitu, nggak apa-apa. Saya sih feel free aja, bebas aja. Pakai bahasanya Pak Lipor ya, feel free. Bebas aja deh kalian maunya apa. Yang penting kita belajar untuk buat tulisan gitu. Nah ini ya, hyperlinknya ini. Di situ ada berisikan pedoman ya. Nah ini ada template-nya, ada pedomannya, jadi kalian bisa pelajari. Kalau KC seperti apa, kalau ini kira-kira bisa terpenuhi nggak gitu, atau lingkupnya. Oke, saat ini kita judul aja dulu ya. Jadi submit judul dulu ke saya, nanti kita bahas lagi besok Sabtu dan Minggu. Oke, saya tinggal dulu, kalian silakan berdiskusi. Nanti saya join lagi di jam 5. Gimana? Sudah mencantumkan judulnya? Sudah dapat judulnya? Halo?
Halo, apakah sudah dapat judulnya masing-masing? Apa suara saya dengar? Terdengar Pak? Oke, gimana judulnya sudah dapat atau belum? Yang lain di luar kelompoknya Ivanka? Boleh menuliskan judulnya agar saya punya kira-kira bisa bantu mencari apa tema yang serupa gitu untuk bisa dijadikan referensi untuk bahasan kita di Sabtu Minggu. Izin Pak, tadi saya ada nambahin di situ di diskusinya. Cuma kayaknya di LMS-nya Bapak belum ini deh. Oh, saya belum refresh ya. Bentar ya. Di mana ya? Di mana? Sorry. Nambahinnya di diskusi 5 kah atau bagian? Iya Pak, di situnya tadi yang di nama-nama kelompoknya. Oh, ini Rise, we scale. Yang lain sudah info ke Aditya belum nih yang lain? Ayo yang lain. Saya bantu itu cari referensi, kemudian nanti malam saya cari referensi yang mungkin sesuai dengan ini kalian ya. Jadi dari sisi latar belakang, dari sisi daftar pustaka kita bisa menggunakan itu dan menambahkan gitu. Jadi at least saya butuh judul ya, karena kan pengerjaan kita 3 hari nih jatuhnya. 18, 19, 20, 21. Bantu kalian untuk mencari referensi yang mirip-mirip, kemudian melihat metode yang dipakai, ya itu bisa kita modifikasi gitu. Kelompok 3, MK Usar, gimana? Judulnya udah dapat? MK Usar. Kelompoknya MK Usar siapa aja? Muhammad Kausar? Ini lagi ada kandidat untuk nentuin yang mana nih, soalnya ada beberapa. Nggak apa-apa, ditulis aja semuanya, nggak apa-apa. Apa Farid di Jadi tinggal diituin doang ya, dibantu. Iya, nggak apa-apa, kamu ada opsi 3 judul, tulis 3-3-nya nggak apa-apa. Jadi nanti saya bisa bantu untuk nih bisa pakai sampel ini. At least saya udah tahu dulu kamu arah idenya mau kemana gitu. Oke Pak. Oke, berarti ini yang bisa ngedit si ini dong, Aditya ya. Ini yang post kan Aditya. Berarti kamu info ke Adit. Atau kamu tulis di bawahnya lagi diskusi nama kelompok kamu sama judul. Novalino. Mana Novalino? Timnya Novalino. Gimana Novalino? Judulnya apa kira-kira? Judulnya sih kelompok kami belum tahu Pak. Tapi kalau buat konsep aplikasi, konsepnya sih udah dapat Pak. Tapi Apa? masih bingung antara mau aplikasi atau website itu Pak. Yang bebas deh. Apa aja sih medianya? Tapi maksudnya bidangnya itu ranahnya apa gitu? Apakah berkaitan sama? Tadi kan saya udah jelasin contoh, ada pencarian lokasi, apakah UMKM gitu, aplikasi buat bantu UMKM, atau science ya seperti menghitung kalori tubuh yang bagi yang mau diet atau gimana gitu.
Gimana Novalino CS? Mereka KC Pak, Rasa Cipta. Oke, Karsa Cipta. Terus kamu kira-kira buat apa? Izin bantu Novalino. Ya, silakan. Jadi untuk kelompok kami konsepnya itu kayak mau bikin jatuhnya sih kayak ruang guru tapi bukan ruang guru gitu Pak. Jadi kayak platform buat bantu niatnya itu sebenarnya untuk mahasiswa tapi bisa juga buat analis junior atau orang-orang yang mau cari riset gitu Pak. Jadi nanti di sini kayak ada tutor buat bantu dia ngeriset, misalnya explore datanya, nyari topik yang kompatibel, karena kan mahasiswa skripsi kadang suka bingung Pak. Udah dapet bimbingan juga dari dosen, tapi mungkin memang masih butuh bimbingan lagi dari luar, kayak gitu sih Pak sebenarnya. Oke, itu boleh sih, bisa. Iya. Mungkin tinggal dipikirin namanya aja sih. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Terus Nanda, kelompoknya Nanda. Iya Pak. Nanda gimana kelompoknya? Tadi kita dari kelompok 5 udah sempat diskusi. Dari kita pengen ngide buat bikin aplikasi ambulans Pak. Jadi dia aplikasi ambulan online gitu Pak. Oh gitu ya, bagus sih. Jadi gimana konsep dia itu gimana Pak? Jadi konsepnya misal kita kan di jalan ya amit-amit gitu Pak. Di depan ada kecelakaan, kita pengen mesen ambulan, nah tapi kita nggak punya nomor ambulannya, ambulan terdekat gitu kan, kita nggak tahu. Nah, jadi dari aplikasi itu kita bisa langsung dicarikan ambulan terdekat di rumah sakit yang juga terdekat gitu Pak. Oke. Ya oke, boleh ya. Berarti itu masuknya, oh ya udahlah, itu nanti kita diskusiin lagi besok. Ambulans ya. Oke. Terus thank you ya. Bima, kelompoknya Bima gimana? Iya Pak. Ya, kelompoknya Bima gimana kelompoknya? Kalau berdasarkan kelompok saya itu seperti pemanfaatan website laundry online Pak. Laundry. Jadi bisa membantu para rumah tangga itu yang terdekat laundry-nya. Jadi dengan website jadi dipersingkat waktunya begitu. Konsep itu sih Pak, nanti tinggal dilanjutin lagi. Tapi gini ya, maksudnya kalau kamu buatnya base-nya itu website ya, orang tuh udah jarang buka halaman website untuk nyari lokasi. Saya bilang ya, orang tuh akan ke website untuk detail informasi. Maksudnya gini, misalkan dia udah ada keywordnya, terus dia tapi mau tahu detail ini tuh isinya apa, syaratnya apa, dan lain sebagainya, lebih seperti itu ya. Tapi kalau yang dia lagi bingung mau cari apa, terus mau dapat respon cepat, pemanfaatannya itu lebih ke mobile. Jadi mungkin kamu kalau emang cari lokasi laundry service terdekat di lingkungan tertentu, berarti basisnya mobile ya. Jadi buatnya jangan website sih. Iya Pak, kebetulan nanti rencana kedepannya juga akan dibasiskan ke Android Pak. Itu website cuma kayak konsepnya aja Pak. Jadi lebih simpel gitu. Ya oke deh, bisa deh. Nurul gimana Nurul? Nurul, Nia, Ririn, Priscil. Iya Pak,
Ya gimana? Untuk kelompok kami, judulnya mungkin secara konsep bakal bikin kayak aplikasi sharing sharing materi gitu Pak. Jadi kayak kerjanya bakal sama kayak Google Docs. Jadi kita bisa apa namanya ngasih materi satu sama lain gitu Pak. Nge-share materi kalau ada yang ketinggalan materi di situ. Namanya share study. Enggak, kayaknya sih nggak bisa ya. Itu udah itu kayak knowledge sharing gitu. Enggak, kayaknya kamu cari yang lain deh. Oke Pak. Dulu cari yang lain. Kalau kayak gitu ya berbasis forum gitu kan ya. Kayaknya udah banyak. Ini kamu cari ide lain deh Nurul. Kalau kelompok 9, Shalfa apa idenya? Sorry gimana tadi Shalfa, sorry bisa ulangi maaf. Enggak, udah sekarang udah oke, sorry. Oke, bisa tuh. Bagus. Kalau Mars, Umar, Alia, Nova. Iya Pak. Kalau dari kelompok kami itu konsepnya kayak smart home gitu. Tar dulu Kak, bentar ya. Gue lagi ngajar bentar ya. Halo? Iya, Halo? Pak. Saya izin dulu bentar ya. Bentar aja, 10 menit aja ya. Ya oke, sorry ya. Ya sorry ya, bentar ya, maaf ya.
Tadi di siapa terakhir? Halo. Ya Pak. Ya, gimana? Tadi kelompok 10, 10. kita konsepnya kayak smart home gitu Pak. Smart home. Oke, gimana? Lanjut. Kita lebih ke barang tapi ada unsur IoT-nya gitu. Tapi bisa dikontrol melalui aplikasi gitu. Kalau dari judulnya sendiri, kita udah berdiskusi. Nah, nama judulnya itu smartphone, smart oven, pemanggang canggih gitu yang hemat daya. Sistemnya bisa dimonitoring via smartphone gitu. Fitur-fiturnya tuh kayak bisa dikontrol dengan Google Assistant, Siri, Alexa gitu Pak. Oke. Ya, tapi itu bisa direalisasikan nggak gitu? Maksudnya kalau emang kira-kira kita gagasan berarti kamu pilihnya yang GT atau GFK ya, GT kalau salah. Nanti pelajarin aja tuh yang di link tadi, masuknya kamu kategorinya apa. Kalau memang itu bisa diwujudkan berarti masuknya ke KC, tapi kalau tidak bisa hanya berupa gagasan, ide, itu masuknya ke GT kalau nggak salah. Oh iya gitu. Ya nggak apa-apa sih, ya oke nggak apa-apa. Kelompok 11. Aryananda, Jabar, Gofur, Ibnu. Kelompok 11 Aryananda, Jabar, Gofur, Ibnu. Iya Pak. Gimana? Idenya apa? Judulnya kantin kampus modern Pak. Karena UNJ lagi bikin kampus kantin baru tuh. Gimana idenya kamu? Ide gimana? Kayak jasa antar makanan minuman antar kantin universitas Pak. Jadi antar nanti universitas tuh kalau universitas satu di Jakarta satu di Depok gimana itu? Bukan begitu. Gimana? Jadi kan misalnya ada mahasiswa, misalnya kan kantin kadang jauh terus padat kecil. Jadi misalnya dia dari kelas bisa mesen gitu Pak, dianterin nanti. Oke. Ya bisa sih. Oke, boleh tuh. Ya boleh. Kelompok 12. Nur Hadi, Abror, Mas Dwi, Bintang. Ayo. Halo Pak, halo ada suara? Ya gimana? Kalau kelompok saya masih belum pasti, tapi kalau ancang-ancang bikin toko online jual barang online boleh nggak? Toko online, barang online kayak gimana tuh? Jual beli barang seperti Tokopedia yang seperti itulah. Seperti Tokopedia Bukalapak. Kalau lingkupnya kamu spesifik bisa, maksudnya gini, kalau Tokopedia itu kan all round ya, semuanya dia masuk situ. Kita iseng nyari kata apa juga muncul. Tapi kalau kamu spesifik, misalkan kamu jual barang apa khusus jual produk mobil lah. Iya kalau terserah. Kalau kamu jual beli mobil pun terserah gitu. Cuman ya harus harus unik, harus original gitu. Kalau kayak gitu kan memang sudah ada. Sebisa mungkin itu kamu idenya ya
ya karena ini sifatnya ide ya atau kreativitas ya kamu ada kreatif lah gitu. Oke Pak, terima kasih. Sarannya nanti didiskusikan lagi. Oke deh, oke ya. Ya nanti tolong dilengkapi lagi judulnya. Kemudian kita ketemu lagi besok jam 3. Saya harap sudah ada ide yang jelas gitu ya. Kemudian langsung nanti saya coba cari contoh. Kamu nanti terapin itu semua semua kelompok ya. Maksudnya saya ada contoh, kamu istilahnya tinggal ceplok aja. Kemudian ya kita kejar coba kelar hari Sabtu lah, hari Sabtu. Jadi biar nggak makan waktu kita sampai Minggu, kayaknya agak melelahkan gitu ya. Kalau ada satu contoh, satu ini kita contoh dari situ aja. Oke, hari ini udah sampai 5:30 ya. Mohon maaf saya nyita waktunya terlalu banyak. Ya, Pak. Ya gimana? Boleh bertanya Pak? Soal Silakan. ini daftar apa kita juga daftar PKM-nya juga Pak? Daftar PKM juga. Oh iya dong. Daftar PKM. Semuanya berarti Pak? Betul, 12 kelompok jadi kayak kita lomba semua gitu Pak. Sebenarnya sih nggak lomba sih, lebih kayak kamu ngasah keterampilan kamu aja. Kamu nggak lomba sama si A si B, kamu fokus sama idenya kamu, terus ngikutin format penulisannya, udah selesai gitu aja sih. Oke Pak. Nggak harus gimana. Iya, berarti nggak terlalu formal. Betul, yang penting kita udah upload, udah ada ide, penulisan kita benar formatnya. Nanti kan dikasih koreksi sama reviewer. Nanti kita benerin, endingnya kita nggak masuk tingkat universitas atau tingkat nasional, ya nggak apa-apa, itu nanti saya nilai sebagai nilai UTS gitu aja. Oh iya udah, oke Pak, makasih Pak. Oke, baik. Oke, itu saja ya. Saya nyita waktu terlalu banyak. Terima kasih atas kehadirannya dan